Mas Eno, Anda mau menanggapi statement yang cukup panjang tadi dari Mas Hanta mengenai kurang lebih ke depan ini PDIP akan seperti apa? Intinya saya dukung juga PDI Perjuangan di luar pemerintahan. PKS juga supaya ini sudah demokrasi ada kita kuat. Dua narsum pengamat politik yang mendukung PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan. Tanggapan Anda, Mas Eno, silakan. Ya, terima kasih Pak Hanta, juga Pak Hendri Satrio. Saya rasa ini satu masukan yang penting juga bahwa demokrasi ini tidak akan berjalan dengan efektif kalau semuanya berada di satu kolam yang sama, di dalam satu kekuasaan. Kalau kita melihat secara panjang tentang bagaimana Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri lahir secara demokratis, itu lahir di era sejarah yang begitu keras. Artinya Bu Mega waktu itu tumbuh di era di mana ada rezim otoriter Orde Baru yang kemudian ini belum pernah lagi terjadi situasi semacam itu yang demikian represif, dan itu Bu Mega tumbuh di era semacam itu. Maka kalau bicara tentang kekuatan atau resiliensi dalam menghadapi godaan-godaan kekuasaan, saya rasa Bu Mega punya kedewasaan politik yang sangat matang. Dan hari ini Bu Ketua Umum menunjukkan teladan itu, yaitu untuk membedakan mana sisi gelap kekuasaan, mana sisi terang kekuasaan. Jadi kalau bicara tentang legitimasi sejarah, PDI Perjuangan punya basis historis yang sangat kuat dan beralasan untuk mengambil opsi apapun di dalam atau bahkan apalagi yang prioritas misalnya di luar pemerintahan. Selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY juga Ibu Megawati berhasil kemudian menunjukkan bahwa konsistensi berjuang di akar rumput di luar pemerintahan itu lebih penting dan ternyata berdampak efektif secara elektoral pada saat misalnya Pak Jokowi maju di tahun 2014 sebagai calon presiden. Artinya fokus kami ke depan hari ini, Mbak, kami masih menganggap sangat penting untuk menghargai kedaulatan rakyat melalui pemilu. Maka pilkada menjadi salah satu prioritas kami untuk kami upayakan daerah-daerah penting, daerah basis untuk diperjuangkan bersama-sama dengan logika pilkada yang kemudian berpihak kepada demokrasi ini penting agar tidak kemudian apa yang kami kritik kemarin di dalam Pilpres dan Pileg 2024 itu direplikasi dengan cara-cara yang misalnya serupa di situasi pilkada. Ini akan membuat orang kapok ini untuk ikuti pemilu yang demokratis. Lebih baik kemudian penunjukan langsung saja, cari kira-kira calon yang dekat dengan kekuasaan. Kalau timbul kesadaran berpikir politik semacam itu, ini berbahaya untuk masa depan demokrasi kita. Mas Eno, nanti kita sambut statement dari Anda. Hari ini. Baik, itu statement yang Anda katakan tadi juga akan kita bahas lebih jauh usai jeda. Termasuk juga ada kekhawatiran adanya politisasi bansos, kemudian pengerahan ASN dan lain-lain yang diduplikasi terhadap pilkada yang akan datang. Kita lanjutkan sesaat lagi pembahasan ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.